Pelaku begal yang identitasnya sudah diketahui. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya iNews melaporkan. 1 dari 2 pelaku jambret handphone berhasil ditangkap warga saat berusaha kabur. Pelaku tertangkap karena terjatuh dari motornya akibat ditendang oleh korban. Dari rekaman warga, salah satu pelaku jambret ini tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Pelaku bersama rekannya menjambret handphone milik seorang siswi pelajar hingga terjatuh. Aksi jambret terjadi di Jalan Lejen Harun Sohar, arah lampu merah Simpang Bandara Sukarami, Palembang. Di lokasi kejadian, warga mengamankan sepeda motor korban, sedangkan satu pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motornya. Jepri, 29 tahun, pelaku jambret yang berhasil ditangkap warga ini, langsung dibawa ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Pelaku diserahkan warga bersama barang bukti 1 unit handphone milik korban yang dijambret pelaku. Dari pengakuan pelaku, dia bersama rekannya melihat target seorang perempuan dan mengikutinya. Pelaku melihat saat itu korban menaruh handphonenya di box depan sepeda motor, namun saat menarik HP korban itulah mereka terjatuh bersamaan dengan korban. Ditendang korban? Ditendang korban, motormu jatuh? Korban jatuh juga? Terus temanmu kemana sekarang? Akibat penjambretan tersebut, korban mengalami luka serius di kedua tangan dan kaki, serta pundak akibat terjatuh dan terseret. Langsung dipepet. Terus adek tendang informasinya sama-sama jatuh. Sama-sama jatuh. Terus adek lukanya di mana aja? Bagian tangan terus di mana lagi? Kaki sama? Kini pelaku yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Sukarami, Palembang. Pelaku juga sempat diberikan tindakan medis akibat luka yang disebabkan dari amukan warga. Dari Palembang, Daeng Dawes iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan di kota Palembang tenggelam di Sungai Musi, persisnya di bawah jembatan Musi 6. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan pencarian di kawasan sekitar Sungai Musi. Warga Jalan Fakih Usman, Lorong Kampung Kemas, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, dikejutkan dengan peristiwa seorang bocah perempuan usia 10 tahun hilang tenggelam di bawah jembatan Musi 6 yang baru dibangun. Arumi Kasih tenggelam dan terseret arus Sungai Musi saat berenang bersama temannya Nurul yang berhasil diselamatkan warga. Sementara Arumi Kasih hilang terseret arus sungai. Salah satu warga, Puput, menyatakan sempat melihat korban tenggelam bersama temannya Nurul yang berhasil diselamatkan. Sedangkan korban tak bisa diselamatkan akibat derasnya arus Sungai Musi. Warga langsung melakukan pencarian dengan alat seadanya dan belum berhasil menemukan korban. Ada yang minta tolong kan? Nah sudah tuh aku bisa nyelamatkan siko baik. Yang sikonya tak tambah lagi, nak ngambil rambutnya tuh tak tembek lagi. Yang siko baik aku baca. Sebab itu be aku lah tenggelam nak diambilnya late ini, lah dipijak-pijaknya. Oh, sempat kita selamat ya? Iya, sikonya tak selamat. Ibu korban menangis histeris mengetahui anaknya hilang tenggelam terseret arus Sungai Musi. Mereka berharap korban ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Pamer alat kelamin ke pegawai wanita, pemilik konter HP dilaporkan ke polisi. Informasinya sesaat lagi. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar
dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tak terima atas perbuatan bos di tempatnya bekerja, seorang wanita di kota Palembang melaporkan ke kantor polisi. Korban tidak terima kepada bosnya tersebut karena telah mengirim video kelaminnya ke dirinya. Didampingi orang tuanya, SA warga 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Dalam laporannya, SA mengaku telah mendapat perlakuan tak sopan dari pemilik konter tempatnya bekerja. Menurut SA, bosnya tersebut telah mengirim video yang memamerkan kemaluannya melalui media sosial WhatsApp. SA mengaku peristiwa tersebut terjadi dirinya berada di rumah.
Pelaku lalu menanyakan kondisinya dengan penuh perhatian. Pelaku kemudian mengirim video yang mempertontonkan alat kelamin pelaku hingga SA kaget dan memberitahukan kepada orang tuanya. Ibu yang tak terima perbuatan pelaku langsung melaporkan ke Polrestabes Palembang. Nunjukin jenis kelaminnya. Itu, ngapa ya? Dia sering nunjuk ke kelaminannya? Iya. Ada, aku baru 2 hari begawe sama dia. Oh, 2 hari ya? Iya. Sering dia nunjuk gitu ya? Baru malam itu lah, makanya aku udah seneng kak. Itu siapa kau dek? Bos begawe. Orang tua korban berharap pelaku segera diproses hukum agar tidak ada korban lain. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Tidak terima tanda tangannya dipalsukan oleh adik kandungnya sendiri. Seorang pria di kota Palembang melaporkan adik kandungnya ke kantor polisi. Pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan adiknya untuk mendapatkan warisan rumah toko. Akib warga Jalan R. Sukamto, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan jika dirinya kecewa atas ulah yang dilakukan oleh pelaku adik kandungnya sendiri lantaran nekat memalsukan tanda tangannya demi warisan ruko milik orang tuanya. Kejadian itu sendiri baru diketahui korban setelah dirinya mendapat surat panggilan dari pihak pengadilan. Tidak terima tanda tangannya dipalsukan, korban langsung melaporkan adiknya tersebut ke Mapolrestabes Palembang dengan membawa barang bukti. Warisan itu hak miliknya saudara dari bapak. Itu apa Pak? Berupa rumah atau rumah? Ruko dan juga satu rumah. Satu rumah. Ruko 4 pintu. Ini bisa ketahuan malsunya sejak kapan Pak? Sejak tanggal 3 Desember. Begitu saya dipanggil oleh lurah, camat, nah situ saya mengetahui. Untuk laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Mapolrestabes Palembang untuk segera ditindaklanjuti. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Lantaran tidak direstui oleh orang tua korban, seorang pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan nekat membawa kabur kekasihnya. Pelaku mengaku telah menyetubuhi pacarnya yang masih duduk di bangku SMA kelas 1 sebanyak 8 kali. Muhammad Syarifuddin hanya bisa menyesali perbuatannya setelah diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Oku Selatan. Tersangka ditangkap setelah dilaporkan telah membawa kabur siswi kelas 1 SMA, pacar tersangka selama 4 hari. Tak hanya itu, tersangka juga dilaporkan telah menyetubuhi korban selama dalam pelarian awal Desember 2020. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah 8 kali melakukan perbuatan intim dengan kekasihnya yang masih berusia 15 tahun. Tersangka berdalih nekat membawa kabur korban dan melakukan hubungan intim dengan kekasihnya karena hubungan asmara mereka tidak direstui orang tua sang pacar. Tersangka mengaku perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Yang terakhir kali ini, aku NTR tertentu sekali, ya Pak Pegawai itu. Dan kau ajak itu galak terus ya? Iya, mana kau paksa? Tidak Pak, memang galak Pak dia Pak. Oh nikah ini? Olehnya aku nak nikah sama dia Pak. Kasat Reskrim Polres Oku Selatan AKP Apromiko menyatakan, tersangka ditangkap atas laporan orang tua korban. Tersangka ditangkap di sebuah gudang kosong bersama korban Senin 14 Desember 2020 lalu. Terdapat penangkapan terhadap satu orang pelaku, persetubuhan anak di bawah umur, di mana pelaku dan korban ditangkap atau diamankan oleh orang tua korban di sebuah gudang dan disinyalir ada perbuatan pidana. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. 5 pasangan mesum diamankan dari penginapan dan kos-kosannya. Informasinya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya
dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Petugas gabungan dari Satpol PP Provinsi Sumsel, Polri, dan TNI menggelar razia penyakit masyarakat di penginapan kosan yang ada di Kota Palembang. Sebanyak 10 orang diamankan karena kedapatan sedang melakukan perbuatan mesum di dalam kamar. Petugas gabungan ARI Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dibantu TNI dan Polri melakukan razia di sejumlah penginapan dan rumah kos di Kota Palembang. Razia dilakukan dimulai dari penginapan hingga rumah kos di Jalan Dwi Korah, Kecamatan Ilir Timur 1, hingga Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Dalam razia penyakit masyarakat ini, petugas mengamankan 5 pasangan bukan suami istri. Mereka diamankan saat berada di dalam kamar, rumah kos, dan penginapan dan diduga berbuat asusila. Kelima pasangan bukan suami istri yang terjaring razia ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Sumatera Selatan untuk didata. Mereka diberi peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan, Aris Syahputra menyatakan, kelima pasangan mesum yang terjaring razia hanya diberi peringatan. Jika terbukti mengulangi perbuatan, mereka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah. Ya, semuanya kita amankan di kantor Pol PP Provinsi Sumatera Selatan untuk diambil keterangan, kemudian diberikan edukasi, ya, kemudian pengarahan, serta membuat pernyataan agar mereka tidak mengulangi atau melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang mereka lakukan pada malam hari ini. Satpol PP Sumatera Selatan akan terus menggelar penyakit masyarakat di sejumlah penginapan dan rumah kos yang diduga sering dijadikan lokasi perbuatan asusila. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Dua pria yang masih bersaudara di Desa Ulak Pandan, Kabupaten Ogan Komering Ulu,
terlibat duel maut hingga 1 diantaranya tewas di tempat bersimbah darah. Duel maut ini berawal dari bagi hasil mengawinkan ayam hutan milik keduanya antara Herlan 50 tahun pemilik ayam betina dan Nanda 30 tahun pemilik ayam jantan. Dalam duel maut ini Nanda tewas dengan luka bacok di muka dan Herlan telah ditangkap beberapa saat kemudian. Kasat Reskrim Mapolres Oku Selatan AKP Apromiko mengatakan pihaknya telah mendatangi TKP dan menangkap pelaku di kediamannya tanpa perlawanan. Kejadian duel berdarah tersebut terjadi pada hari Senin 7 Desember 2020 dan ditangkap serta ditahan sehari kemudian. Sebagai barang bukti, polisi telah menyita parang panjang beserta sarungnya dan ember yang biasa digunakan untuk mengasah parang. Duel maut ini berawal dari kerjasama keduanya untuk mengawinkan ayam jantan korban dengan ayam betina milik pelaku dengan perjanjian setiap ayam bertelur dan menetas anak ayam dibagi dua. Ya, pada saat kesepakatan mereka ada yang kurang pas dari satu dengan yang lain sehingga menimbulkan ribut atau cekcok mulut antara korban dan tersangka, sehingga bermula dari cekcok tersebut atau saling tersebut terjadi penganiayaan yang menyebabkan keduanya menimbulkan seorang korban meninggal dunia. Namun pemicu keributan muncul saat ayam bertelur kembali. Pelaku merasa hasilnya tidak dibagi sesuai dengan kesepakatan pertama. Karena kecewa, pelaku mendatangi rumah korban untuk mengambil ayam betina miliknya. Saat itu korban tidak berada di rumah dan ayam tidak dapat ditangkap. Lalu pelaku langsung pulang ke rumahnya tidak membawa hasil. Korban yang tidak terima diduga dengan membawa parang mendatangi rumah pelaku dan terjadi adu mulut yang berujung adu fisik dan pembacokan. Ayam kamu sama ayam dia itu dikawini itu. Iya, yang punya ayam dia. Yang hasil telurnya itu tidak adil baginya. Enggak. Oh, itu ya. Yang kedian ini, yang dulu adil untuk 4 ekor, 2 ekor seorang. Oh ya. Terus cak mana itu? Dia datang ke tempat kamu apa cak mana? Cerita ke awal. Oh, dia datang terus. Saat ini pelaku sudah diamankan petugas berikut barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku sendiri akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Direktorat Narkoba Mapolda Sumatera Selatan berhasil ungkap kasus dengan menangkap para pengedar narkoba. Dari ke-8 tersangka, salah satunya adalah seorang kakek pengurus masjid yang membantu peredaran sabu milik anaknya. 8 orang tersangka pengedar narkoba dihadirkan dalam press release Direktorat Narkoba Mapolda Sumatera Selatan dalam kasus yang berbeda. Dari para pengedar, Direktorat Narkoba Mapolda Sumsel berhasil menyita total barang bukti sabu sebanyak 4.574,68 gram serta 5.326 butir pil ekstasi. 2 kg sabu beserta 5.000 butir pil ekstasi diketahui merupakan milik seorang kakek berusia 60 tahun. Kakek ini diamankan hasil dari pengembangan dari tertangkapnya tersangka sebelumnya. Keseharian kakek yang menjadi pengurus masjid ini mengaku sama sekali tidak mengetahui perihal barang haram tersebut. Namun polisi terus memintai keterangan. Haji Wahab dengan inisial WHB menjelaskan jika dirinya diseret atau diikut sertakan oleh tersangka bernama Riko karena saat itu tersangka Riko meminjam sepeda motor miliknya. Ketersangkutan Bapak di situ di mana? Minjam motor. Minjam motor. Aha. Jadi Bapak kesehariannya sebagai apa nih? Pekerjaan Bapak? Tidak ada pekerjaan Pak. Informasinya marbot masjid Pak. Iya. Tertangkap kakek tersebut merupakan hasil pengembangan dari bermula tertangkapnya kurir bernama Riko di wilayah Kabupaten Banyuasin. Riko diamankan dengan bukti 2 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi. Untuk tersangka Haji Wahab ini atas perintah daripada anaknya yang sekarang berada di dalam lapas di wilayah Tangerang, menyampaikan kepada tersangka Wahab untuk mengambil barang di wilayah Banyuasin. Kemudian memerintahkan tersangka Akbar Riko untuk mengambil di Banyuasin. Kemudian kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Teman-teman yang di desa yang tahu tentang bagaimana pikiran masyarakat, inilah kita harapkan kita juga melalui kerjasama dengan Dimas itu membangun yang namanya kampung tangkar.
Para tersangka pengedar narkoba ini masih menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Mapolda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Deng Daus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawwarah beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Kota Pagar Alam, Gubernur Sumatera Selatan mengunjungi langsung sejumlah tempat objek wisata andalan Pagar Alam. Di antaranya objek wisata Kebun Jeruk, Durga, dan kawasan objek wisata alam Grand Paradise yang berada di Kecamatan Dempo Utara. Selain menikmati keindahan alam yang masih asli, di kawasan objek wisata ini terdapat berbagai spot foto menarik. Bagi pengunjung bukan itu saja, di tempat ini juga terdapat kolam ikan hias dengan aliran alami yang sangat jernih. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan sektor pariwisata di Kota Pagar Alam sangat indah sehingga memiliki nilai jual untuk wisatawan yang datang. Ia pun mengajak membangkitkan potensi wisata, baik bidang wisata alam maupun wisata kuliner serta juga di bidang pertanian. Kalau melihat potensi itu memang tidak hanya dengan kalimat-kalimat ajakan, kita juga harus berbuat. Contoh Pagar Alam ini punya potensi pariwisata dan pertanian. Pariwisata kita buktikan, jadi pengunjung tidak jera gitu untuk tahu dan ingin selalu tahu tentang kelebihan Kota Pagar Alam, alamnya, kulinernya, itu juga pertanian. Dalam kunjungannya, Gubernur Sumatera Selatan mengajak wisata untuk datang ke Kota Pagar Alam, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata, serta berdampak pada pulihnya perekonomian masyarakat setempat. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Paiman, iNews melaporkan. Alat mesin pertanian yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sumsel dan dihadiri pejabat tinggi di Pemprov Sumsel dan pemerintah Kota Pagar Alam digelar di lapangan Alun-Alun Merdeka, Kota Pagar Alam.
Bantuan Al-Sintan ini berasal dari dana APBN Kementerian Pertanian tahun 2020. Terdiri dari 10 unit traktor roda 4, 40 unit traktor roda 2, 30 unit kultivator, 50 unit pompa air, 10 unit komseler, dan 10 unit power thresher. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan dengan alat mesin pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian serta dapat mempermudah petani dalam pengelolaan lahan pertanian. Bahwa alat ini tentu harus meningkatkan produksi, jangan hanya jadi pajangan atau hanya dipakai semusim saja, sisanya tidak terpelihara. Ini yang saya ingatkan tadi kepada wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, Pagar Alam sebagai satu daerah yang selama ini penyuplai sayur mayur ke seluruh penjuru Sumsel ini akan meningkatkan produksinya, bahkan bila perlu dapat keluar Sumsel. Alat mesin pertanian merupakan sarana pendukung bagi petani dalam mempermudah pekerjaan usaha tani, sehingga diharapkan berpengaruh signifikan pada hasil pertanian. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Paiman, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap berkomitmen menyelesaikan proses renovasi Stadion Gelora Sriwijaya Kabaring Palembang dan lapangan latihan. Meski FIFA telah resmi menunda penyelenggaraan Piala Dunia U20 hingga tahun 2023 mendatang. Renovasi Stadion GSG sendiri ditargetkan selesai pada akhir bulan Desember ini. Begitu juga dengan Stadion Bumi Sriwijaya yang diperuntukkan sebagai lapangan latihan akan selesai renovasinya pada akhir tahun ini. Sedangkan lapangan latihan Stadion Atletik, Baseball, dan Panahan ditargetkan selesai pada bulan April tahun depan. Setelah seluruh proses renovasi selesai, Pemprov Sumsel memastikan tetap akan melakukan pemeliharaan dan perawatan hingga tahun 2023 mendatang. Diundurnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 juga tidak akan menyurutkan semangat Pemprov Sumsel untuk tetap menjadi salah satu tuan rumah yang baik. Pemprov Sumsel sedang menghitung anggaran perawatan yang diambil dari APBD. Pada prinsipnya untuk kita siap, walaupun itu penyelenggaraannya ditunda 2023, prinsipnya tadi saya lapor Pak Gubernur, ini kegiatan dengan adanya penyelenggaraan ini ditunda 2023, kita tetap semangat, tetap memberikan kontribusi untuk supaya terbangun semangat untuk menyukseskan ini. Nantinya Pemprov Sumsel juga mengizinkan Stadion GSG, Stadion Bumi Sriwijaya, serta 3 lapangan lainnya untuk tetap digunakan dalam kegiatan olahragawan. Namun harus dilakukan pemeliharaan dan perawatan agar kualitas tetap terjaga hingga tahun 2023 mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews.
Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Lebih dari 220 warga Kabupaten Ogan Komering Ulu memerlukan vaksin COVID-19. Pendataan itu dilakukan Dinas Kesehatan setempat berdasarkan usia 17 tahun hingga 59 tahun. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini telah mendata warga yang akan divaksin sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Andri Prapto, Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Oku menyebutkan, selain fasilitas kesehatan dan tenaga medis, pihaknya juga sudah mendata warga yang akan divaksin. Sementara untuk dosis yang diajukan 2 kali lipatnya atau 441.640 vaksin, karena setiap warga akan divaksin sebanyak 2 kali. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan nantinya kita ada 18 puskesmas ditambah dengan 3 rumah sakit yang sudah kita daftarkan sebagai tempat pelayanan pemberian vaksinasi COVID-19. Namun sampai dengan saat ini kita masih menunggu informasi selanjutnya dari Dinas Kesehatan Provinsi kapan pelaksanaan dari vaksinasi ini. Persiapan Dinkes Oku sesuai arahan pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Sejumlah pelajar yang bersekolah di Oku Selatan, Sumsel mengeluhkan metode pembelajaran sistem daring di tengah pandemi COVID-19. Lantaran beberapa wilayah di Kabupaten Oku Selatan masih terdapat sejumlah desa yang tidak memiliki jaringan sinyal seluler. Imam Tarmuzi, pelajar kelas 1 SMA Muara II yang tinggal di Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin, Oku Selatan mengatakan dirinya dan rekan-rekan seusianya setiap pagi terpaksa mencari sinyal handphone dengan pergi ke hutan menempuh jarak belasan kilometer agar dapat belajar daring dengan guru sekolah. Saat menjelang sore atau setelah pelajaran usai mereka baru bisa pulang ke rumah lantaran hingga saat ini desa tempat tinggalnya tidak memiliki akses jaringan seluler. Kalau di rumah emang nggak bisa? Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal? Iya. Itu sudah lama? Sudah lama. Datang sini biasanya dari jam berapa? Dari jam 7. Sampai sore kadang-kadang? Terus nggak makan? Apa ini makan balik dulu atau gimana? Sudah nyediain makan di sini gitu? Ya, kadang bawa makan. Ke sini? Kalau mau nyari sinyal ke sini. Ke sini? Iya. Biasanya kalau ke sini ramean tuh gimana? Ya rame, kadang-kadang lebih dari 10 orang, tergantung ibu-ibunya juga kalau mau nelpon keluarga yang jauh, yang ini ya ke sini. Ke sini? Iya. Nggak takut ini kan hutan gitu kan tempatnya ini? Ya gimana di sana nggak ada, di Gunung Batu kan nggak ada sinyal, ya terpaksa ke sini. Imam dan Ista berharap pemerintah setempat membangun tower seluler di desanya agar para pelajar tidak kesulitan dalam mengikuti belajar daring. Selain itu, sinyal seluler juga bermanfaat bagi warga dalam berkomunikasi serta berpengaruh bagi perekonomian warga. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Dari pantauan video drone ini, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang terlihat megah dan menawan. Pengerjaan renovasi membuat wajah markas klub Sriwijaya FC semakin elegan dengan nuansa merah putih dan corak khas kain Palembang, yakni songket. Rumput juga rampung 100% dengan jenis zoysia, materialia, dan kursi single set berwarna kebangsaan Indonesia merah putih. Segala persiapan memang sudah dilakukan secara serius, namun FIFA membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 tahun depan dengan alasan pandemi COVID-19. Bagi sebagian kalangan tentu keputusan ini cukup berat dan ekspektasi tinggi melihat timnas di bawah asuhan Sintayong berprestasi. Namun pembatalan ini ternyata tidak membuat panitia persiapan Piala Dunia U20 berkecil hati. Mereka tetap melanjutkan renovasi sesuai jadwal sebelum 31 Desember. Terkait penundaan ini, apa langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan penundaan ini? Kalau GSJ sendiri sudah berapa persen Pak? Siapa? GSJ. Kalau GSJ ini saya sampaikan di sini 31 Desember rampung. 100% ya? Iya. Jadi apa, dengan pembatalan apakah mengurangi semangat kita Pak untuk? Oh enggak, semangat tanpa batas. Terus kita tetap semangat. Dari dulu dari Asian Games kita tetap semangat. Palembang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono. This update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Salah satu ayam hias asli Indonesia adalah ayam pelung yang berasal dari daerah Cianjur, Jawa Barat. Keistimewaannya pada kokok yang panjang dan berirama, seperti sedang bernyanyi. Semakin lama berkokok dan terdengar merdu, maka nilai ekonominya semakin tinggi, apalagi jika sering memenangkan konteks. Selain kokok, ayam pelung ini memiliki tubuh yang besar dan kekar lantaran ayam jantan bisa mencapai 7 kg dan ayam betina sekitar 4 kg. Ahmad Sapei, warga Jalan Politeknik Ilir Barat 2 Palembang, kini sedang merasakan manisnya budidaya ayam pelung. Menurutnya, perawatan ayam pelung memerlukan waktu dan perhatian khusus. Misalnya, ada ayam jantan pelung yang harus diperhatikan, makanan, dan dielus-elus agar perkembangannya prima. Selain itu, harus kreatif memberikan pakan seperti menambahkan buah dan sayuran di dedak ayam. Untuk menjaga kebersihan ayam sebaiknya dimandikan dan dijemur minimal seminggu sekali dan 3 bulan sekali harus diberikan vaksin anti penyakit. Kalau pelung ini sementara ada sekitar 30-an indukan. Indukan ya? Ya. Itu gimana jualnya? Kalau untuk jualan kita biasa kadang pemasaran lewat online, kemudian sesama kawan hobi di komunitas. Dan juga kadang dijual di pasar 16 Ilir. Harga paling murah dan paling mahal berapa? Kalau yang anakan itu yang baru netas itu dihargai sekitar 50.000 per ekor. Untuk harga Rp50.000 per ekor dan jika sudah dewasa bisa mencapai 10 juta rupiah per ekor. Tak heran, jutaan rupiah bisa dikumpulkan dalam sebulan. Tak hanya di pasaran di Palembang namun juga sejumlah kota di Pulau Sumatera dengan sistem online.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sejak 2 tahun terakhir, Dwi Nurwanto warga Lorong Damai, Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Palembang, menggeluti bisnis cacing tanah. Dirinya membangun pondok lubang cacing dengan memanfaatkan lahan perkarangan di belakang rumah. Menurut pemuda berusia 36 tahun ini, di tengah pandemi saat ini, mengembangkan bisnis cacing masih cukup menjanjikan. Proses pembudidayaan tidak sulit, bahkan permintaan budidaya cacing peliharaannya tidak hanya untuk kebutuhan kolam pancing ikan, namun berbagai sektor mulai sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, bahkan cacing berpeluang masuk ke pasar internasional sebagai kebutuhan bahan dasar pembuatan kosmetik. Ada 108 kotak cacing dengan 3 jenis cacing yang dikembangbiakkan. Panen pun biasa dilakukan seminggu sekali. Dengan harga Rp80.000 per kilogram, tak heran jika omset Dwi minimal Rp10 juta per bulan. Dengan diversifikasi produk yang luar biasa, kedepannya saya rasa tuh potensinya besar. Tinggal apakah kita bisa membuat end produknya di Indonesia atau sebenarnya malah pasar internasional lebih menjanjikan. Omset mas kira-kira berapa mas? Kalau per bulan lah. Sebulan ya. Ya kurang lebih 20, nggak nyampe sih ya, mungkin sekitar 10-an lah ya. Cari cacing, mau beli cacing di sini biasa. Untuk keperluannya apa mas? Untuk keperluan pemancingan. Untuk keperluan pemancingan, kolam pemancingan. Kolam pemancingan. Sudah biasa mas beli di sini mas? Sudah. Kalau biasanya kebutuhan kita untuk membeli pakan cacing ini berapa banyak? Biasanya seminggu 5 kilo. 5 kilo. Budidaya cacing tidaklah sulit pembudidayaannya. Cukup sekali mengeluarkan modal awal kebutuhan membeli media, yakni ampas tahu, pupuk kandang, limbah pertanian, probiotik, dan air. Selain itu, limbah bekas produksi cacing dapat dijual kembali untuk kebutuhan pupuk tanaman dan sebagai media baru berbisnis cacing. Dari Palembang, Muhammad Riza Palhepi, iNews melaporkan. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?